Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Harapan ibu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiklah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan dan sistem persamaannya. Jadi kita di minggu ini belajar tentang pengenalannya dulu, baru ke rumus-rumusnya. Di sini ada persamaan dua variabel. Jadi persamaan itu pengertiannya adalah suatu kalimat matematika dalam bentuk simbol aljabar untuk menunjukkan suatu yang sama. Jadi persamaan dua variabel itu seperti namanya, memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya, misalnya X dan Y. Nah, jadi persamaan dua variabel ini dia tidak harus X dan Y, bisa juga M dan N, bisa juga P dan Q atau A dan B. Jadi tidak diwajibkan untuk menggunakan X dan Y. Kenapa dia hanya menggunakan X dan Y? Itu karena dia dua variabel. Jadi kalau misalkan ada soal, itu misalkan kalian lihat di buku gitu, itu ada soal yang misalnya dia X, Y, Z. Itu kan ada 3 X, Y, Z. Berarti dia bukan dua variabel, tetapi 3 variabel. Ini ada suatu persamaan linier memiliki himpunan penyelesaian berupa sebuah garis lurus. Jadi nanti kita akan belajar tentang grafiknya. Nah, di grafik itu ada garis lurusnya. Nanti kita akan membahas itu, tetapi nanti. Nah, di sini perhatikan persamaan 6x plus 7y sama dengan 16.500. Nah, jadi persamaan 6x plus 7y ini memiliki dua variabel, yaitu variabelnya X dan variabelnya Y. Dan masing-masing variabel tersebut ini berpangkat 1. Ini pangkatnya 1 dan ini pangkatnya 1. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Jadi itu maksudnya variabel berpangkat 1. Persamaan seperti 6x plus 7y sama dengan 16.500 ini disebut persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat dengan SLDV. Jadi bukan, ini S-nya ini hilang seharusnya. SLDV. Apakah persamaan 6x? Nah, jadi kita lihat dulu di sini. Apakah persamaan 6x min 9xy sama dengan 8 merupakan PLDV? Jadi kalau misalkan yang 6x plus 7y sama dengan 16.500 ini adalah PLDV. Ini karena kan dia berpangkat 1. Terus memiliki dua variabel, yaitu variabelnya X dan Y. Nah, sedangkan di sini ada soal 6x min 9xy sama dengan 8. Tadi kan udah kita ini pengertian dari PLDV tadi kan dia hanya memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Di sini pangkatnya 1 semua, benar, tetapi dia di 9 ini dia memiliki dua variabel. Jadi di sini 6x ada variabel X dan 9xy itu ada dua variabel. Jadi yang terdiri dari X dan Y gitu. Nah, tetapi tidak berdiri sendiri X dan Y ini, atau dia tidak terpisah sehingga tidak memenuhi bentuk umum dari PLDV, yaitu bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C gitu. Jadi yang ini 6x min 9xy sama dengan 8 ini adalah bukan PLDV. Kenapa? Alasannya karena 9xy ini terdiri dari dua variabel X dan Y, tetapi tidak berdiri sendiri atau tidak terpisah. Jadi dia tidak memenuhi bentuk umum dari PLDV.
Jadi, bentuk umum persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan PLDV dalam X dan Y adalah 6X plus BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C-nya ini adalah bilangan nyata atau bilangan real. Jadi, A, B, C ini adalah bilangan realnya. Dan X, Y-nya ini adalah variabelnya yang berpangkat 1. Nah, di sini ada contohnya. Misal diberikan PLDV 2X plus Y sama dengan 10, tentukan penyelesaian PLDV-nya. Jadi yang pertama kita cari dulu, kita misalkan X-nya ini sama dengan 1, maka ini 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 ini dari mana? 1 ini dari sini, dari X sama dengan Y. Jadi kan di sini 2X plus Y sama dengan 10. Tetapi karena dimisalkan X-nya itu 1, jadi 2 dikali 1 ditambah Y sama dengan 10. 2 dikali 1, 2. Ditambah Y sama dengan 10. Y sama dengan 10. 2-nya pindah ruas jadi negatif. Kenapa dia negatif? Karena di sininya dia dari awal dia positif. Jadi positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Y-nya sama dengan 8. Tuh, dapat nilai Y-nya. Kita buktikan, benar tidak kalau 2 dikali 1 plus Y ini sama dengan 10. Kita substitusiin lagi. 2 dikali 1, 2, ditambah Y-nya sudah diketahui 8, berarti 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi dia terbukti bahwa X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 8. Untuk cara yang kedua, kita misalkan lagi nilai Y-nya sama dengan 4. Tadi kita misalkan X-nya, sekarang kita misalkan Y-nya. Maka 2X plus 4 sama dengan 10. 4 ini kita sudah disubstitusikan. Ini kan Y-nya, jadi kita ganti jadi 4. 2X sama dengan ini 4, positif 4 pindah ruaskan jadi negatif 4. Jadi 10 dikurang 4, ini sama dengan 6. Jadi X sama dengan 3. 3 ini dari 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Karena ini kan 2 dikali X, jadi jika dia perkalian pindah ruas, dia jadi pembagian. Kita buktikan lagi, benar tidak kalau 2X plus 4 ini sama dengan 10. Nih, tadi kan X-nya sudah diketahui 3. Jadi 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 4, 10. Jadi dia terbukti bahwa Y-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 3. Sekarang kita masuk ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear adalah suatu sistem atau kumpulan beberapa persamaan linear. Jika terdapat dua variabel yang belum diketahui nilainya, maka biasanya sistem persamaan tersebut memiliki dua buah persamaan. Jadi kita ulang lagi. Sistem persamaan linear adalah suatu sistem atau kumpulan beberapa persamaan linear jika terdapat dua variabel yang belum diketahui nilainya. Maka biasanya sistem persamaan tersebut memiliki dua buah persamaan. Ini untuk sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV dalam X dan Y terdiri atas dua persamaan, yaitu persamaannya A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ini persamaan pertama. Dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini persamaan kedua. Jadi dia kan nih tadi di sini ada terdapat dua variabel yang belum diketahui. Dua variabelnya X dan Y. Nih, X dan Y variabelnya.
Terus biasanya sistem persamaan tersebut memiliki dua buah persamaan. Nah, ini persamaan satu dan ini persamaan kedua. Makanya dia di sini ditulis A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2 yang memiliki penyelesaian yang sama, di mana A1, A2, B1, B2, C1 dan C2-nya ini adalah bilangan real atau nyata. Terkait dengan pengertian dasar pada aljabar, perlu diingat tentang istilah atau penamaan, misalnya pada SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Nih, ada contoh, misalkan contohnya 2x ditambah 3y sama dengan 7. Yang 2 ini disebut koefisien x. Dan 3 ini disebut dengan koefisien y. Gitu. Nah, terus x dan y-nya ini adalah variabel atau peubahnya. Terus misalkan ada yang nanya, terus 7-nya ini apa, Bu? 7-nya ini adalah konstantanya. Gitu. Jadi 2 ini adalah koefisien x-nya, 3 adalah koefisien y-nya, 7-nya ini konstanta. Terus x dan y-nya ini adalah variabelnya atau peubahnya. Gitu. Nah, contohnya diketahui sistem persamaan x plus 2y sama dengan 10 dan 2x min y sama dengan 5. Tunjukkan bahwa x sama dengan 4 dan y sama dengan 3 merupakan penyelesaian atau akar dari sistem persamaan tersebut. Jadi di sini sudah ada dua persamaan. Ini persamaan yang pertama, yang ini persamaan kedua. Terus diminta tunjukkan bahwa x-nya sama dengan 4 dan y-nya sama dengan 3. Jadi sudah ada ketentuannya untuk x dan y-nya. Jadi kita tidak perlu pakai misal-misal lagi. Kalau sudah ada ketentuan di sini, udah ada permintaannya. Kita jawab. Nilai x sama dengan 4. Nilai x sama dengan 4 dan y sama dengan 3. Ini dari sini, dari soal tadi. Disubstitusikan pada persamaan x plus 2y sama dengan x plus 2y sama dengan 10 dan 2x min y sama dengan 5 diperoleh. Kita cari dulu yang persamaan pertamanya. X plus 2y sama dengan 10. X-nya sudah diketahui 4, jadi kita substitusikan 4, kita ganti 4 di sini ditambah 2. Y-nya 3, jadi 2 dikali 3 sama dengan 10. 4 ditambah 2 kali 3, 6 sama dengan 10. 4 ditambah 6, 10 sama dengan 10. Jadi dia benar gitu. Jadi kalau misalkan di sini 9 atau berapapun nilainya kecuali 10 itu salah, karena 9 sama dengan 10 itu salah kan, tetapi karena di sini 10 sama dengan 10 itu jadinya benar. Untuk persamaan yang kedua, 2x min y sama dengan 5. Jadi 2, x yang sudah diketahui tadi 4, jadi 2 dikali 4 min y, y-nya sudah diketahui 3, jadinya min 3 sama dengan 5. Jadi 2 dikali 4 itu 8 dikurang dengan 3 sama dengan 5. 8 dikurang 3, 5 sama dengan 5. Jadi dia benar gitu. Karena selalu diperoleh kalimat benar, maka x sama dengan 4 dan y sama dengan 3 merupakan penyelesaian atau akar dari sistem persamaan x plus 2y sama dengan 10 dan 2x min y sama dengan 5 gitu.
5. Oke, jadi kita ulang lagi ya. Sistem persamaan linear dua variabel ini, jadi dalam sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV, ini terdapat pengganti-pengganti dari variabel sehingga kedua PLDV, jadi beda ya antara SPLDV dan PLDV itu beda. Kalau dia ada S-nya berarti dia sistemnya, tetapi kalau cuman PLDV berarti dia hanya persamaannya gitu. Jadi SPLDV ini terdapat pengganti-pengganti dari variabel sehingga kedua PLDV menjadi kalimat benar. Nah, jadi sistem persamaan linear dua variabel ini terdapat pengganti-pengganti dari variabel sehingga kedua persamaan linear dua variabelnya menjadi kalimat benar. Pengganti-pengganti variabel yang demikian ini disebut dengan penyelesaian atau akar dari SPLDV gitu. Jadi pengganti-pengganti dari variabel ini mengakibatkan salah satu atau kedua PLDV-nya menjadi kalimat tidak benar. Itu disebut dengan bukan penyelesaian atau bukan akar dari persamaan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini tadi, ini benar kan? Sama benar kan? 10 dia sama juga dengan 10, berarti dia penyelesaian atau akar dari SPLDV. Nah, tetapi kalau misalkan di sininya beda, di sininya 7 sama dengan 10, misalkan di sininya 7 sama dengan 10, itu kan salah, tidak sama kan? Nah, berarti itu bukan penyelesaian atau bukan akar dari persamaan tersebut gitu. Paham ya? Oke. Nah, jadi misalnya di sini ini kan tadi x-nya sama dengan 4. Misal kita ganti x-nya sama dengan 2, misal kita ganti 2, berarti kita pakai persamaan ini kalau misalkan 2 ya, jadi kan x-nya misalkan 2 nih, 2 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 10, 2 ditambah 6 sama dengan 10, 2 ditambah 6 kan 8 sama dengan 10, berarti tidak benar kan? Nah, berarti itu bukan penyelesaian atau bukan akarnya gitu. Paham ya? Nah, ini minggu ini baru pengenalannya saja. Jadi minggu depan kita sudah mulai masuk ke grafik-grafiknya dan cara penyelesaiannya gitu. Jadi untuk minggu ini ada tugas. Tugasnya itu latihan 1 halaman 166, nomor soal 1 sampai 6. Jadi di situ ada 6 soal. Jadi kalian kerjakan di buku latihannya. Setelah dikerjakan, kalian foto dan kirim ke guru mata pelajarannya masing-masing gitu. Oke. Cukup sekian pelajaran kita minggu ini, kita akhiri dengan membaca basmalah. Oke, kita akhiri pertemuan minggu ini, kita akhir dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kalian juga diberi semangat untuk mengerjakan tugas ini dengan giat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.